Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Faslun fil azkaril mustahabbati fil musdalifati wal masy'aril haram. Pasal menjelaskan zikir-zikir yang disunahkan ketika mabit menginap di Musdalifah. Wal masy'aril haram wawunya itu wawu tafsir. Musdalifah itu masy'aril haram. Disebut dalam Al-Qur'an qala ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 198. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Kalau kalian sudah selesai setelah dari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, malamnya malam hari raya ini kalian menuju Masy'aril Haram, yaitu Musdalifah. Ini bagi orang haji itu. Berzikirlah kepada Allah, diulangi 2 kali. Fadhkurullaha 'indal Masy'aril Harami wadhkuruh. Kok diulang 2 kali ini saking kuatnya perintah yang takkid. Sebagaimana orang perintah misalnya diam 2 kali itu diulangi, itu kan berarti menguatkan. Berzikirlah kepada Allah, berzikirlah Allah, si perintah 2 kali ini menguatkan bagaimana pentingnya orang berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah itu penting sekali sampai Allah mengulang 2 kali. Mengapa kitab ini disebut Azkar? Karena menerangkan tentang zikir-zikir. Ini benteng paling kuat menghadapi setan yang mengalir seperti darah. Yang setan itu nggak punya mati kecuali sampai kiamat. Mereka ini bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Musuh kok tidak bisa terlihat, musuh kok menguasai darah kita, musuh ini kok nggak pernah berhenti, nggak punya rasa capek, nggak punya rasa lelah sampai kita mati. Musuh yang bagaimana itu sulitnya dihadapinya ini. Nah, benteng dari itu, kata Nabi, itu zikir. Benteng dari musuh yang sangat kuat, yang menggoda kita siang malam nggak pernah berhenti, yang mengalir seperti darah, yang nggak punya mati sampai kiamat. Itu bentengnya itu zikir. Kalau nggak ada zikir, jebol sudah dikuasai musuh kita ini. Padahal Allah perintahkan fattakhidhuhu aduwa. Kalau kalian mau cari musuh di dunia ini, Allah yang perintahkan, carilah musuh itu setan. Jadikan setan itu musuh. Wis cukup, setan ini musuh kita. Nggak perlu repot-repot cari musuh yang lain. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Kalian itu sebelum diberi hidayah Allah, hadakum, kalian sudah dikasih hidayah. Hidayah itu merupakan nikmat yang paling besar. Hidayah itu yang didambakan oleh berapa banyak orang yang sekarang mati kafir, ingin hidup walaupun 1 detik, 1 menit untuk mengucapkan syahadat. Itu semuanya mendambakan itu. Hidayah itu yang mereka inginkan, yang bisa menyelamatkan dari neraka. Sebelum kamu Allah kasih hidayah, kalian tersesat, maka berzikirlah. Fa yustahabbul iksaru minad du'a fil musdalifati fi lailatihi wa minal azkari wa talbiyati wa qiraatil Qur'an. Di malam Musdalifah itu perbanyak doa, perbanyak malam
Idul Adha ini kalau di orang haji, malam Idul Adha. Berzikir, baca talbiyah, baca Al-Quran, fa innaha lailatun azimah, di waktu yang istimewa dan tempat yang istimewa. Ini mengumpulkan dua-duanya. Kadang orang hanya punya waktu istimewa, misalnya malam hari, waktu tahajud itu waktu istimewa, tapi dia tempatnya di rumah, kurang istimewa. Kalau di masjid lebih istimewa, apalagi di Masjidil Haram, apalagi di Tanah Haram. Ini mengumpulkan dua tempat istimewa. Kama qaddamnahu fil fasl ladzi qabla, sudah kami jelaskan tentang itu di pasal sebelum ini. Nah, kenapa disebut mabit? Mabit itu maknanya itu menginap. Ya karena tidur, istirahat. Nabi juga tidur. Tidurnya Nabi itu ittija. Tidurnya Nabi itu seperti mayit, miring ke kanan. Itu posisi duduk sunnah yang menurut penelitian modern itu tidur paling sehat, karena posisi hati itu menopang ketika miring ke kanan. Kalau di sini ya sebaiknya kepala di utara, kaki di selatan, miring ke barat. Itu paling bagus, tidur seperti mayat itu. Itu kalau orang tidur posisi seperti itu mudah dibangunkan. Nah, kenapa kok tidurnya bangkong, tidurnya itu seperti orang mati, kalau dibangunin gebrak-gebrak, teriak-teriak kok sulit bangun? Itu karena tidurnya tidak seperti posisi tidurnya Nabi. Tidurnya telentang, apalagi mengkurap itu hukumnya makruh yang asyadut tahrim, itu mendekati keharaman. Kalau Nabi melihat ada orang duduk tidur itu tengkurap, dibangun oleh Nabi itu, walaupun nggak waktu sholat. Itu tidurnya iblis, tidurnya tengkurap, tidurnya setan. Itu tidur paling buruk itu posisi tengkurap. Kalau Nabi paling baik itu posisi tidur miring, lambungnya di bawah, jadi arah kanan posisinya. Nah, itu sehat, menyehatkan. Kaki kiri ditumpangkan di kaki kanan, tetapi tangan kanan menopang tubuh sebelah kanan, menopang badan sebelah kiri. Kenapa? Karena kalau kekuatan kaki itu lebih kuat kiri, kalau kekuatan tangan lebih kuat tangan. Kalau orang normal itu, kalau bukan orang giding, bukan orang yang sengkleh, itu normalnya begitu, lebih kuat tangan kanan, kalau kaki lebih kuat kaki kiri. Jadi kalau orang kok misalnya turun dari kendaraan, kok kaki kanan dulu jatuh, biasanya ini kaki kiri dulu, karena lebih kuat kaki kiri. Karena kaki kiri lebih banyak digunakan saat dia bangun, maka ketika tidur kaki kiri ditumpang di kaki kanan sebagai tempat istirahat. Tapi kalau tubuh bagian kanan lebih kuat, makanya dia yang menopang di bawah ketika tidur. Itu salah satu hikmahnya ini. Dan juga karena posisi hati itu menopang, hatinya ini seperti hidup. Jadi makanya Nabi itu hanya matanya saja yang tidur, hatinya enggak tidur. Itu Nabi itu. Jadi posisinya seperti itu, tidurnya bisa mengembalikan tenaga, tetapi tidak terlalu nyenyak, jadinya mudah dibangunkan. Nggak banyak tidur Nabi itu, sedikit tidur. Wa qalilum ma yahjaun, dalam Al-Quran itu sifat para sahabat, sifat Nabi dan para sahabat itu sedikit tidur, banyak berzikir, banyak bangun malam. Wa minad du'ail madhkuri fiha Allahumma inni as'aluka an tarzuqani fi hadzal makani jami'al khair kulli. Doa yang diminta, ya Allah, Engkau berikan kepada kami rezeki di tempat ini semua kebaikan, pulih semua kebaikan. Wa antusliha sya'ni kullah, dan Kau perbaiki keadaan kami, semua keadaan kami perbaiki. Ada riwayat itu Sayyidah Aisyah itu
berdoa. Terus Nabi mendengar doanya Aisyah. Lalu Nabi bersabda ini, ala aduluka ya binta Abi Bakrin ala jami doa. Kamu mau tidak wahai putri Abu Bakar, saya kasih doa yang jawami doa, mengumpulkan semua doa. Apa itu? Wahumma ini as'aluka minal khairi kullih ajilih wa ajilih ma'alim tamin huwa malam alam. Ya Allah, saya minta semua kebaikan, semuanya, baik yang kontan atau yang tempo, nggak sekarang maksudnya, yang langsung ataupun yang nanti, yang tempo yang akan datang, yang saya tahu dan saya tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Nah, kita belum tentu yang baik bagi kita belum tahu. Ya, Allah lebih tahu. Makanya kita minta Allah yang ngasih tahu, yang memberi kita. Wa antasrifa anni syarra kullah, dan Engkau Allah hilangkan, palingkan kepada kami semua keburukan. Fa innahu la yaf'alu dzalik ghairuk. Yang bisa seperti itu hanya Engkau, ya, nggak ada yang lain, nggak ada yang bisa ini. Siapapun sehebat apapun lu nggak bisa menarik kebaikan, menghilangkan keburukan ini. Walaupun seluruh dunia itu mau mencelakakan, kalau Allah nggak menakdir celaka, nggak akan celaka. Sebaliknya, walaupun seluruh dunia ingin memberi manfaat, kalau Allah mau membuat celaka, ya pasti celaka. Kalau dipikir-pikir, Nabi itu sudah mati cepat, dikepung, mau dibunuh di rumah, lari ke gua, mau dibunuh lagi di gua itu, cuma gara-gara serangga, gara-gara laba-laba itu, nggak jadi dibunuh sama Abu Bakar ini. Lu sudah melihat itu kalau andaikan orang Quraisy itu ngelongok gini aja sudah lihat Nabi itu, karena Allah menginginkan selamat. Walaupun yang mengepung itu seluruh kabilah Arab, seluruh suku wilayah Arab, anak pemuda-pemudanya yang terbaik, yang ahli perang itu semuanya ikut mengepung Nabi di malam hijrah itu. Walaya judu bihi illa anta, tidak ada yang bisa memberikan semua tadi itu, yang dermawan ini semuanya, kecuali Engkau ya Allah, nggak ada yang bisa. Kita ini tidak usah sok hebat nih. Kadang orang itu takut mati. Nanti kalau saya mati bagaimana? Nah, sekarang ini wong kita dengan diri kita sendiri saja tidak tahu loh. Kita ini tidak tahu cara jantung kerja itu gimana. Setiap hari jantung kita ini kerja caranya gimana, tidak tahu. Jantungnya gerak sendiri, paru-paru gerak sendiri, nafas loh, kita ini tidak usah mikir, setiap hari nafas sendiri. Siapa yang ngatur itu? Nggak tahu kita ini. Jantung kita sendiri loh, kita nggak tahu. Darah dipompa sama jantung ini, kalau kata ahli ilmu tubuh itu jantung memompa darah kita tiap hari itu jutaan kilometer itu, kalau andaikan jalannya darah ini. Itu Allah semua yang ngatur. Kita hidup aja tidak tahu kok, jantung kita semua Yesus terserah Allah wis. Kita nanti mati, terus mati khawatir nanti gimana mati. Ya Allah, punya Allah kok bingung. Semuanya Allah. Ini kalau orang yakin begitu. Kenapa takut? Ya karena belum yakin. Walaya judu bil atas, terserah Allah yang ngatur semuanya. Wa idza shalla subha fi hadzal yaumi shallaha fi awwali waqtiha, khusus di hari Idul Adha. Kalau di sana ya tanggal 10 Dzulhijjahnya ini ya perjalanan menuju Mina itu. Paginya setelah menginap di Musdalifah, ini sepakat seluruh madhab sholat subuhnya itu kalau bisa awal waktu. Wa balagha fi tabkiriha au fi takbiriha, dan cepat-cepat subuh langsung sholat. Beda dengan di selain Masyaril Haram.
Kalau di hari-hari biasa itu ada khilaf kuat. Menurut Imam Syafi'i memang sunnah awal waktu di semua sholat. Tapi khusus subuh menurut madhab Hanafi ini lebih baik nanti menunggu agak isfar, agak terang. Tapi harus jangan sampai terbit matahari. Ada hadisnya itu, hadis yang dipakai madhab Hanafi, asfiru bil fajri fa innahu a'damu lil ajri. Hadisnya begitu. Kalau sholat subuh kamu itu agak isfar, nanti sekira fajar di ufuk timur itu nampak semua. Menjelang terbit itu kan ada di ufuk timur itu, kalau pagi hari menjelang matahari terbit itu ada sinar terang yang memanjang dari utara ke selatan, itu namanya fajar. Kalau fajar sudah muncul semua, itu baru bagus melaksanakan sholat subuh menurut madhab Hanafi, dan itu lebih banyak pahalanya kata Hanafi ini. Kalau madhab Syafi'i yang digunakan itu hadis awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhirul waqti ghufranullah. Awal waktu itu ridho Allah, pertengahan itu rahmat, akhir waktu itu ampunan. Maka yang paling utama ridho. Kalau dalam hadis ini dan hadis yang tadi dari madhab Hanafi itu lebih kuat hadisnya madhab Hanafi. Tetapi Imam Syafi'i juga ada hadis lain riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi itu afdhul a'mal as-shalat fi awali waqtiha. Tapi kalau dipelajari seluruh madhab itu nggak bisa sepakat. Duhur bagusnya awal waktu. Tapi kalau menurut madhab Malik sebaiknya menunggu agak tidak panas. Kata hadisnya ada itu, kata Nabi kalau duhur kamakal itu abadiru fabrudu bisolah, nanti nunggu jangan terlalu panas. Kalau pas matahari di atas kepala itu terlalu panas, agak nunggu agak sedikit sore, tapi ya jangan kesorean, itu madhab Malik. Ketika asar pun begitu. Kalau asar menurut Syafi'i itu ketika bayangan satu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Kalau menurut Hanafi nunggu 2 kali bayangan benda, itu madhab Hanafi. Kalau maghrib itu qaul jadid dan qaul qadim madhab Syafi'i itu bertentangan. Kalau qaul jadid madhab Syafi'i itu langsung lama-lama. Kalau qaul qadim yang penting belum terbitnya mega merah, itu terbenam mega merah. Nah, kalau menurut Manawi lebih kuat yang pendapat qaul qadim. Waktu Isya pun begitu, ada hadis itu. Ya memang utamanya sholat di awal, tapi ada hadis Nabi itu pernah sampai lama sahabat nunggu. Nabi enggak komat-komat itu, sampai duduk. Ada yang tidurnya sampai ke jengkang itu, nunggu Nabi. Terus malam Nabi, ketika Nabi datang, Nabi bersabda, saya sengaja supaya yang nunggu ini banyak pahalanya, karena nunggu sholat itu pahalanya banyak. Dan inilah waktu sekarang ini, malamnya malam itu adalah sebenar-benarnya waktu Isya. Itu ada hadis begitu, makanya tidak bisa sepakat itu tentang sholat itu. Terutama yang dibahas di sini adalah subuh. Kalau madhab Hanafi selain di Masy'aril Haram itu nanti nunggu agak terang fajar. Yang penting dalam Sahih Muslim itu jangan sampai nunggu terbit matahari. Tsumma yasiru ilal Masy'aril Haram wa huwa jabalun shaghirun fi akhiril Muzdalifah yusamma quzah bidamil qaf wa za fa in amkana su'uduhu sa'idahu wa ila waqafa tahtahu mustaqbil Ka'bah fa yahmadahu wa ta'ala wa yukabbiruhu wa yuhalliluhu wa yuwahhiduhu wa yusabbihu wa yukthira minat talbiyah wa du'a. Setelah selesai subuh berjalan menuju Masy'aril Haram. Dulu Nabi itu semuanya jalan kaki, jalan. Kalau sekarang nggak mungkin jalan. Sekarang ini orang naik bis, naik taksi, naik kendaraan lah. Jalan kaki saja sudah ngeluh semua sekarang ini. Nabi itu dulu jalan.
Makanya ketika jalan capek dari Arafah, menginaplah di Musdalifah, istirahat. Jalan lagi dari Musdalifah menuju Mina lewat Mas'aril Haram. Nanti di Mina kenapa disebut mabit fi Mina? Menginap di Mina. Kenapa disebut menginap? Ya karena tidur. Capek jalan siangnya. Istirahat mabit itu. Sekarang nggak bisa. Saking jutaan orang naik bis. Saat itu dulu malah tidurnya di bis, nggak di tempat di Musdalifah, tapi tidurnya di bis karena kalau turun ketinggalan bis ini. Nah kalau dulu bisa ini seperti ini praktek ini, terus nanti mencari gunung namanya Gunung Kuzah di situ. Di akhir Musdalifah ada tempat gunung namanya Gunung Kuzah. Itu dulu Nabi di situ. Kalau bisa naik ke atas, naik. Sebagai Nabi dulu naik. Gunungnya kecil namanya Gunung Kuzah. Itu di Mas'aril Haram. Kalau nggak bisa ya di bawah. Yang penting menghadap kiblat. Terus memuji Allah, bertakbir, bertahlil, tahmid, tasbih, perbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan memperbanyak doa. Wa istahabba yaqulu Allahumma wa qafta nabi wa alam. Kok mati ki? Hah? Hah? Enggak baterai lagi. Mati ya.